Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi Universitas Hairul. Jadi pada part sebelumnya kita sudah membahas metode yang sangat menarik. So, kali ini kita akan membahas topik selanjutnya yaitu tentang metode studi kasus. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Langsung saja ke pembahasannya. Cara membuat dan contoh banyak dari kamu tentunya pernah mendengar studi kasus, terutama bagi kamu yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar. Kamu pasti kerap mendengar kata ini selama masa sekolah atau perkuliahan. Terlebih lagi, kamu akan lebih akrab dengan studi kasus ketika membahas tentang penelitian. Kira-kira kamu sudah tahu belum apa sih sebenarnya studi kasus? Ternyata studi kasus memiliki banyak pengertian loh. Studi kasus juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif meskipun tidak banyak dalam penelitian kualitatif. Studi kasus juga digunakan di dalam penelitian kuantitatif supaya kamu tidak bingung. Artikel ini akan membantu kamu dalam memahami studi kasus. Artikel ini akan kamu dalam memahami studi kasus. Penasaran pengertiannya? Pengertian studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku, dan banyak lainnya. Makna yang dirujuk oleh kata kasus dapat berbeda pada setiap penelitian atau topik. Hal ini tergantung dari si penelitian memakainya dalam penelitian yang ia lakukan. Menukil dari penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif, konsep dan prosedurnya, karya Mujia Raharjo. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris a case study atau case students. Kata kasus ambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced License. Penelitian studi kasus. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang studi kasus yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sekarang kamu akan masuk tahap selanjutnya, yakni membuat kerangka penelitian dengan menggunakan metode studi kasus. Di bawah ini sudah ada cara mudah untuk membuat penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Poli dan Hengler adalah fokus untuk menentukan langkah-langkah yang bisa teman-teman ikuti ialah yang pertama tentang memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus juga harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuan. Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan peluang dan risiko yang akan dihadapi saat memilih kasus. Tema atau topik tersebut, waktu pengerjaan, dan keterjangkauan juga harus diperhitungkan dalam pemilihan kasus. Yang kedua ada referensi. Jika sudah memilih kasus yang akan diteliti, maka kamu perlu mengumpulkan bahan untuk referensi. Yang ketiga ada kerangka penelitian, yang di dalamnya adalah kamu dapat menyusun kerangka penelitian kamu, juga bisa membuat daftar informasi apa yang akan kamu butuhkan, serta kamu perlu untuk membuat kerangka agar dapat mengerucutkan informasi yang akan digali lebih dalam. Kemudian berikut ini ada pengertian studi kasus menurut para ahli. Yang pertama ada Robert Kain yang mengidentifikasikan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Ia menjelaskan bahwa studi kasus dapat digunakan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau kabur.
Selain batas yang samar, studi kasus juga harus memiliki berbagai sumber untuk dijadikan alat pencarian bukti dan informasi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penelitian tersebut tidak dapat menggunakan studi kasus. Yang kedua ada politik dan Hugler. Studi kasus menurut Polit dan Hugler adalah fokus untuk menentukan dinamika terkait pertanyaan mengapa individu berpikir dan bertindak serta mengembangkan dirinya. Mereka menilai bahwa fokus tersebut merupakan sesuatu yang penting. Yang ketiga ada Susilo, Raharjo, dan Gutnanto, yang menurut mereka ialah studi kasus merupakan metode untuk mengetahui dan memahami seseorang dengan menggunakan praktek inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Dalam praktiknya, penelitian akan mengumpulkan individu yang dijadikan sebagai subjektif penelitian selanjutnya. Penelitian melakukan pengalian informasi pada subjektif agar dapat memperoleh pemahaman lebih dalam lagi. Jika sudah didapatkan pemahaman dan informasi tersebut, dapat digunakan oleh subjek sendiri ketika melakukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga subjek dapat berkembang lagi setelah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat ada Bimo Walgito. Sedangkan menurut Bimo Walgito, studi kasus adalah metode yang ditujukan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa dan fenomena terkait individu. Merupakan pengertian dari studi kasus individu yang dijadikan objek penelitian tersebut. Nantinya akan diselidiki lebih lanjut. Hasil penyelidikan bisa berbentuk beberapa laporan, salah satunya seperti biografi atau riwayat hidup. Menurut Bimo Walgito, dalam melakukan studi kasus dibutuhkan banyak informasi dan akurasi data agar diperoleh hasil data yang sesuai, mendalam dan akurat. Yang kelima ada Winston M. Tellis. Studi kasus definisikan oleh Tellis sebagai metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan diri individu maupun lembaga untuk sendiri. Dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan, sehingga menghindari bisa atas penelitian diri pada individu atau lembaga tertentu yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, unit analisis dapat berbeda dan bervariasi pada setiap individu dan lembaga. Kemudian yang keenam, Viagin, Anthony M. Orum, dan Andre. Menurut mereka, studi kasus sebagai metode penelitian yang bersifat multi-perfektual. Multi-perfektual sendiri melakukan penelitian yang membutuhkan analisis dari berbagai studi pandang, tidak hanya berfokus pada satu hal. Misalnya saja, tidak hanya berfokus pada individu itu sendiri, tetapi harus menggunakan analisis dari hal-hal selain individu tersebut, seperti alasan perilaku, faktor eksternal, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan kelompok yang memiliki kaitan dengan individu tersebut. Yang ketujuh, menurut Bogdan dan Biklen. Terakhir, menurut Bogdan dan Biklen secara singkat mengartikan studi kasus sebagai teks yang rinci dan detail dari suatu topik, penyimpanan dokumen dari suatu peristiwa tertentu. Metode studi kasus memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, terutama dalam memahami situasi kompleks dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Berikut ini saya akan jelaskan beberapa manfaat utamanya. Yang pertama ada pemahaman, yang di dalamnya ada metode ini memungkinkan seseorang mempelajari suatu peristiwa, masalah, atau fenomena secara mendalam, sehingga pemahaman yang didapat lebih komprehensif.
Yang kedua, ada pembelajaran dari pengalaman nyata, yang di dalamnya ada studi kasus seringkali diambil dari kejadian nyata sehingga memberikan pelajaran yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia profesional. Yang ketiga, ada pengembangan. Kemampuan analisis dan berpikir kritis. Dengan menganalisis studi kasus, seseorang diajak berpikir logis, kritis, dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat, ada peningkatan kemampuan pengambilan keputusan. Studi kasus seringkali melibatkan dilema atau pilihan-pilihan yang sulit, sehingga melatih seseorang untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Yang kelima, ada penerapan teori dalam praktik. Metode ini menjabatani teori yang dipelajari di kelas dengan praktik di lapangan, sangat berguna di bidang pendidikan, bisnis, hukum, kesehatan, dan lainnya. Yang keenam, ada meningkatkan empati dan pemahaman sosial dengan mempelajari kasus yang melibatkan manusia dan interaksinya. Kita dapat lebih memahami kondisi perasaan dan motivasi orang lain. Kalau kamu tertarik, aku juga bisa kasih contoh penerapan metode ini dalam bidang tertentu seperti psikologi, bisnis, atau pendidikan. Kemudian, studi kasus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, ada kelebihan pada metode studi kasus. Yang pertama, ada pendekatan mendalam dan terperinci, memberikan gambaran lengkap tentang suatu masalah atau situasi dengan detail yang kaya. Yang kedua, ada konseptual dan realistis. Studi kasus diambil dari situasi nyata sehingga hasilnya relevan dan aplikatif untuk dunia nyata. Kemudian yang ketiga, ada fleksibel. Fleksibel dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti psikologi, pendidikan, hukum, kedokteran, dan bisnis. Kemudian yang keempat, ada mendorong pemikiran kritis dan analitis, melatih kemampuan menyusun argumen, menganalisis data, dan mengevaluasi solusi. Yang kelima, ada mengungkapkan aspek yang tidak terduga karena mendalam. Metode ini bisa mengungkap faktor-faktor tersembunyi yang mempengaruhi suatu fenomena. Ada kelebihan, studi kasus juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, ada kurang generalisasi karena fokus pada suatu kasus atau beberapa kasus saja. Hasilnya tidak selalu bisa diterapkan pada situasi lain. Yang kedua, ada bias subjektif. Peneliti bisa terlalu terlibat secara emosional atau memihak memengaruhi objektivitas hasil. Yang ketiga, ada proses lama dan kompleks. Pengumpulan dan analisis data memakan waktu dan bisa sangat rumit. Kemudian yang keempat, ada kesulitan dalam replikasi. Studi kasus sulit untuk diulang karena oleh peneliti lain dengan hasil yang sama persis karena konteks unik tiap kasus. Yang kelima, ada data tidak selalu lengkap. Terkadang informasi dari subjek kasus terbatas atau tidak tersedia seluruhnya. Kalau kamu butuh versi ringkas dalam bentuk tabel atau poin-poin buat presentasi atau tugas, aku juga bisa bantu, guys. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari penjelasan metode studi kasus adalah metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang efektif untuk memahami secara mendalam dan kontekstual. Dengan mempelajari kasus nyata secara detail, metode ini mampu
memberikan wawasan yang kaya dan mendalam, terutama dalam situasi yang kompleks. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan potensi subjektivitas, metode ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang lebih bijak dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, studi kasus tetap menjadi metode yang relevan dan bernilai tinggi, terutama ketika pemahaman mendalam lebih diutamakan daripada kesimpulan yang luas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang analisis metode studi kasus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata kurang yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.